Halo, kembali lagi di kanal YouTube Konanda Study Club ya. Di sini kita akan bahas mengenai penyusutan nilai barang. Jenis penyusutan kita lihat terlebih dahulu. Penyusutan ini ya secara umum kita tahu adalah pengurangan nilai barang dari waktu ke waktu. Nah, secara matematisnya ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan penyusutan nilai atau harga beli. Kemudian yang kedua yaitu penyusutan nilai buku sebelumnya. Masing-masing akan kita lihat berikut ini. Penyusutan nilai harga beli memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu besarnya tetap dari waktu ke waktu. Artinya misalkan di periode pertama susut 10.000, maka di periode berikutnya juga tetap 10.000 dan seterusnya susut 10.000. Kemudian besarnya penyusutan dihitung berdasarkan harga pembelian awal. Berarti persen dikali harga pembelian awal. Maka penyusutannya didapat, nah setiap periode penyusutannya sebesar yang didapat tersebut. Kemudian ya secara umum ini mengikuti kaidah deret aritmatika karena berkurang tetap dari waktu ke waktu. Nah, untuk menghitungnya kita bisa gunakan formula SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang N kali P, di mana masing-masing A tersebut adalah harga beli awal, N itu periode penyusutan atau berapa kali mengalami penyusutan. Kemudian yang P adalah persentase penyusutan. Nah, biasanya ini ditulis dalam bentuk desimal ya. Kemudian S adalah nilai atau harga akhir. Kita lihat contoh soal agar lebih mudah memahaminya. 2 tahun yang lalu Ani membeli sebuah smartphone dengan harga 4.500.000. Diketahui harga jual smartphone tersebut turun 2,5% setiap 2 bulan sekali. Jika sekarang Ani berencana menjual smartphone tersebut, uang yang diperoleh adalah. Nah, ini kita lihat secara manual atau kita hitung per waktu. Nah, di sini saya menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, kita lihat penyusutannya di sini. Nah, di periode pertama itu nilai awalnya 4,5, kemudian susut 112.500. Nah, ini dihitung dari 2,5% dikali harga beli tadi. Kemudian nilai akhirnya di periode pertama itu 4.387.500. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, penyusutan ini dari waktu ke waktu, periode 1, periode 2, periode ketiga, periode keempat, dan seterusnya itu adalah tetap. Sehingga nilainya pada periode ke-12 yaitunya 3.150.000. Nah, ini simulasinya dengan perhitungan manual. Nah, bagaimana dengan kita hitung dengan menggunakan formula yang tadi? Ya, dengan soal yang sama. Nah, di sini ya kita ketahui rumusnya tadi seperti ini. Maka bisa kita definisikan harga beli awal 4.500.000, periode penyusutannya adalah 12 karena selama 2 tahun atau 24 bulan, di mana susutnya itu setiap 2 bulan. Berarti akan terjadi 12 kali penyusutan. Sementara persentase penyusutannya itu adalah 2,5% atau 0,025. Nah, yang ditanya adalah nilai akhir. Nah, berdasarkan formula itu kita bisa lakukan perhitungan S12-nya atau nilainya ke 12 periode. Itu adalah ya kita substitusikan yang diketahui sesuai formulanya. Nah, diperoleh seperti itu dan dilanjutkan perhitungan dan diperoleh hasil akhir 3.150.000. Nah, itulah untuk penyusutan harga beli. Kemudian kita lihat penyusutan nilai buku sebelumnya. Nah, beberapa prinsip
mengenai ini. Yang pertama, nilai penyusutannya itu berdasarkan bulan atau periode sebelumnya. Kemudian besar penyusutannya itu berubah setiap periode. Berarti untuk periode pertama misalkan besarnya itu 10.000. Mungkin untuk periode kedua susut jadi penyusutannya itu adalah 8.000. Pada bulan ketiga susut menjadi 7.500. Nah, demikian seterusnya. Jadi besarnya itu berubah-ubah setiap periode penyusutannya. Berbeda dengan penyusutan harga beli yang tadi, di mana dari waktu ke waktu penyusutannya itu tetap untuk penyusutan harga beli. Nah, berikutnya prinsipnya adalah ini mengikuti kaidah bunga majemuk atau deret geometri. Nah, lebih lengkapnya kita perhatikan nanti ya. Sementara untuk formula perhitungannya kita bisa gunakan Sn sama dengan A dikali 1 kurang P pangkat N. Masing-masing S itu adalah nilai buku akhir, A itu adalah nilai awal, P persentase penyusutannya, dan N periode atau berapa kali mengalami penyusutannya. Nah, kita lihat contoh soal penyusutan nilai buku berikut ini. Pada awal tahun 2015, PT Cinta Sejati membeli komputer seharga 15 juta. Jika mengalami penyusutan 7,5% tiap tahun dari nilai buku. Ini clue untuk membedakan antara penyusutan harga beli dan penyusutan nilai buku. Biasanya di sini ada clue-nya dari nilai buku, atau biasanya juga ada dari bulan sebelumnya atau dari periode sebelumnya. Nah, itu untuk membedakan soalnya dengan penyusutan nilai harga beli. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan nilai komputer tersebut pada tahun 2020, artinya setelah 5 tahun. Nah, di sini pertama kita lihat simulasinya. Artinya dari sini kita gunakan nilai awalnya 15 juta. Penyusutannya 1.125.000 dan nilai akhirnya 13 juta sekian. Nah, bisa diperhatikan di sini penyusutannya itu berbeda dari tahun ke tahun. Kenapa berbeda? Karena penyusutannya ini dihitung 7,5% dari nilai akhir terakhir, bukan dari nilai awal. Nah, di sini 1.125.000 didapat dari 7,5% dikali 15 juta. Dan diperoleh nilai akhir 13 juta sekian. Kemudian untuk periode kedua, besarnya penyusutan ini yang 1.040.625 dihitung dari 7,5% dikali nilai akhir di tahun pertama ya, yaitu 13.875 dan nilai akhirnya segini. Demikian juga untuk periode ketiga, penyusutan sebesar 962.578 itu diperoleh dari yang 7,5% dikali 12 juta sekian ini. Dan demikian seterusnya. Sehingga diperoleh nilai akhirnya di tahun kelima adalah 10.157.806. Nah, ini buktinya penyusutan ini berubah dari periode ke periode berikutnya. Penyelesaiannya dengan menggunakan formula yang kita bahas tadi. Ya, di sini ya dengan soal yang sama. Nah, kita peroleh di sini atau kita gunakan formula yang tadi. Nah, nilai buku awalnya adalah 15 juta karena yang ditanya adalah nilai buku akhir. Kemudian persentase penyusutannya 7,5%. Kita jadikan dalam bentuk desimal 0,075. Kemudian periodenya atau banyak berapa kali penyusutannya itu adalah 5 kali. Karena dihitung setiap tahun, tahunnya itu dari 2015 sampai 2020, yaitu 5 tahun. Nah, kita bisa hitung, berarti S5-nya, ya kita tinggal substitusikan rumusnya. 15 juta dikali 1 kurang P-nya tadi 0,075, N-nya itu 5. Dan seterusnya dihitung, diperoleh nilai yang sama dengan cara manual tadi. Nah, demikianlah pembahasan mengenai penyusutan dalam
matematika, yaitu adanya penyusutan nilai harga beli dan penyusutan nilai buku. Sampai jumpa di video berikutnya.